Halo semua, balik lagi dengan saya Leski di Yes Coding. Di video kali ini kita akan coba untuk pembuatan tampilan dari CLUD produk kita. Jadi apa-apa saja yang akan kita buat di video kali ini. Pertama kita akan installing dulu untuk bagian button di dalam menu tampil semua produknya. Nah selanjutnya kita akan proteksi rutenya dan juga buat rutenya. Dimana yang akan kita proteksi itu yang bisa menambah produk, yaitu cuman user yang dengan role owner atau ownernya saja yang bisa melakukan edit dan juga tambah dari produknya. User lain atau user biasa tidak bisa melakukan tambah ataupun edit dari produk kita dan juga delete-nya. Nah kita masuk dulu ke tahap pertama, yaitu akan kita styling bagian buttonnya dulu. Pertama kita bisa langsung masuk saja ke client bagian source page, yaitu di product view. Nah di product view-nya ini kita akan buat tombolnya itu setelah di bawah dari filternya ini. Kita akan buat tombol untuk create produknya. Nah pertama mungkin kita import dulu yang namanya link supaya dia nanti bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya pada saat kita klik tombolnya. Dan di sini di bawah dari filter kita akan buat tombolnya. Kita buat tombolnya itu mengarah ke bagian ujung kanan. Kita kasih class name flex, kemudian justify n supaya dia mengarah ke kanan. Kemudian kita buat linknya, dimana linknya nanti ini kita arahkan ke halaman slash product slash create dengan nama linknya yaitu tambah produk. Nah kemudian kita styling di sini kelas btn primary untuk warnanya, atau mungkin supaya warnanya tidak terlalu sama dengan warna button filternya, kita buat warnanya sini jangan primary tapi secondary. Jadi di sini kita ganti. Waduh, ini agak nyebelin nih auto complete-nya. Bentar ya. Oke, di sini secondary. btn secondary. Ini untuk tombol tambah produknya. Nah, kemudian kita buat juga untuk tombol edit dan juga delete-nya, yang mana kita atur di dalam bagian komponen, yaitu card product yang ini. Nah, di card produknya berarti kita akan buat tombolnya itu sebelum nama dari produknya, berarti sebelum title-nya ini. Nah, di sini kita buat div yang mana class name-nya itu flex, justify n supaya dia ke kanan lagi, dan kita kasih gap x 3 jarak di setiap buttonnya nanti. Nah untuk buttonnya sendiri ini kita coba gunakan icon import, yaitu fa trash dari react icon slash fa. Nah ini ada fa trash, yaitu untuk icon tempat sampah trash, dan juga fa pensil alternatif. Nah, ini untuk simbol editnya nanti. Jadi dua icon ini yang kita pasang di dalam flexnya yang tadi ini. Nah ini untuk tombol delete nya kita panggil icon yang tadi kita import fa trash, kita kasih class name text red 500 untuk warnanya, dan juga kita kasih kursor pointer. Jadi pada saat kursor kita itu mengarah ke dalam iconnya, dia akan berupa pointer. Dan di sini untuk editnya kita gunakan link. Nah di sini kayaknya sudah terimport juga untuk linknya. Nah dalam linknya ini kita arahkan ke halaman
Fujitsu, kita gunakan backtick yaitu /product slash, kita panggil parameter datanya item.id, kemudian di sini edit. Nah, ini untuk membedakan antar rute detail dan juga rute edit, karena rute detailnya itu mengarah ke sini. Kita tambahkan /edit untuk mengarah ke halaman edit datanya. Nah, linknya kita gunakan icon yaitu FA Pencil alternatif dengan class name xinfo. Kemudian kursornya kita buat pointer. Kita cek dulu tampilannya. Kita jalankan aplikasi kita di terminal mpn rundev. Kita buka. Kondisi saya di sini sudah melakukan login. Ini sudah ada tombol delete dan juga editnya. Kalau kita masuk ke data produk, sudah ada juga tombol untuk ke tambah produknya. Nah, di sini kita akan coba buat rutenya untuk tambah produk dan juga edit produknya, dan juga kita buat proteksi dari rutenya, di mana halaman dari tambah dan juga edit dan delete-nya ini cuma bisa diakses oleh role owner. Di sini kita contohkan kalau kita logout, kita belum melakukan autentifikasi, kita tidak bisa akses edit, delete, dan juga tambah dari produknya ini. Ini kita bisa langsung atur. Masuk lagi ke dalam codingan. Pertama mungkin kita buat dulu untuk komponen dari page-nya. Berarti kita masuk ke page, kita buat dua file. File pertama itu untuk create product view.jsx, dan juga satu lagi edit product view.jsx. Nah, kita buat komponen sederhana dulu, rafce, dan juga yang dieditnya rafca. Nah, selanjutnya kita daftarkan rutenya ini ke dalam halaman app.jsx. Kita masuk ke sini, kita import dulu, import create product view, dan juga import edit product view yang kita pasang di rutenya. Nah, ini kita pasang saja setelah atau sebelum produknya ini. Kita buat path yaitu /product /create rutenya, yang nanti ambil elemen loadernya, jangan dulu. Nah, di sini dia ambil komponen dengan nama create product view, dan satu komponen lagi yaitu untuk edit. Nah, editnya ini diambil parameter di tengahnya, kemudian /edit. Elemen yang akan dia jalankan yaitu edit product.view, seperti ini. Ini kita coba tes dulu. Kalau kita klik tambah, nah dia akan mengarah ke fungsi create product view. Kalau kita arahkan ke editnya, nah dia akan mengarah ke edit product view. Jadi sudah aman untuk rutenya. Nah, tahap selanjutnya kita akan proteksi rutenya. Jadi kalau kita belum login, apalagi role kita itu bukan owner, kita tidak bisa mengakses tambah ataupun edit dan delete produknya ini. Kita bisa atur, masuk lagi ke dalam codingan. Kita masuk ke product view. Nah, pertama mungkin di sini kita import dulu yang namanya use selector, supaya kita bisa ambil state dari user yang login. Jadi kita import dulu use selector, dan di dalam sini di komponennya kita buat variabel const user sama dengan use selector user use selector. Kita ambil state-nya, kemudian panah,
Ini agak nyebelin nih, ada hintnya. State, ketik user state, kita panggil user state-nya, kemudian ambil state namanya user seperti ini. Nah, kemudian kita buat kondisi di sini. Kondisinya berarti jika user role-nya itu adalah owner, maka kita tampilkan linknya ini. Tapi jika bukan, dia tidak akan tampil link tambah produknya ini. Dan juga kita bisa lakukan props untuk lempar usernya ini masuk ke. Nah, berarti di dalam sini di card produknya, komponen dipanggil, kita buat props namanya user, kemudian kita panggil user seperti ini. Jadi user sama dengan user. Nah, di dalam card produknya otomatis kita bisa ambil propsnya. Sini kita bisa koma user, dan kita buat kondisi untuk trace-nya ini. Kita buat kondisi, berarti kondisinya sama jika user titik role sama dengan owner, maka kita tampilkan yang ada di sini. Kita masukkan ke dalam seperti ini. Kita coba cek tampilannya. Reload. Oke, ada error. Kita inspect dulu. Console. Errornya ada di product view, yaitu role tidak ditemukan. Oke, kita masuk lagi ke product view. Di sini dia tidak dapat usernya karena usernya belum melakukan login apa-apa ya. Nah, berarti di sini kita bisa buat kondisi lagi. If user nn user role. Nah, dan juga di card produknya kita buat juga if user nn user role. Kita coba reload. Oke, datanya berhasil. Nah, ini tambahnya hilang, edit dan delete-nya juga hilang. Nah, kita coba login pakai user dengan role user biasa. Contoh tony@mail.com, password 1-8. Nah, dia tetap tidak bisa ya mengakses tambah dan juga edit delete-nya. Kita masuk ke produk. Nah, ini tambahnya hilang, edit dan delete-nya juga hilang. Dan kalau kita inspect, ini dia tidak tampil karena role dari Tony ini bukan berupa owner, tapi berupa user biasa role-nya yang ada di sini. Nah, tapi kalau kita login pakai user owner, kita logout lagi. User owner saya itu kalau tidak salah reski@mail.com. Nah, di sini kita cek di dalam produk. Ini tambahnya dia bisa akses dan juga delete dan juga editnya. Jadi sudah aman untuk menampilkan nilainya. Di sini kita sudah bisa dapat ya untuk edit dan juga tambahnya dari produknya. Di sini di logonya kayaknya ada yang salah juga, dia belum tampil di bagian home-nya. Kalau kita inspect console, oh ya, di sini dia belum melakukan props di dalam home-nya, tapi nggak masalah ya, kita tidak tampilkan edit dan delete-nya di sini, kita cuma tampilkan edit dan delete di dalam menu produknya saja yang ada di sini. Sini kita sudah berhasil untuk melakukan tampilan dari buttonnya. Di video berikutnya, supaya videonya tidak terlalu lama, kita akan buat tampilan untuk formnya di bagian tambah produk ini dan juga di bagian edit produknya. Jadi jika ada yang tanyakan, silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.